Halo, sahabat 200%. Bagaimana kabarmu hari ini? Aku harap, dimanapun kamu berada, hatimu sedang perlahan menemukan kedamaian. Terkadang, dunia terasa begitu bising, menuntut kita berlari kencang tanpa henti, hingga kita lupa bagaimana rasanya bernapas lega. Jika saat ini dadamu terasa sesak, pikiranmu kusut, atau ada rasa lelah yang tak bisa dijelaskan kata-kata, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Kita semua pernah berada di titik itu. Video ini bukan untuk menceramahimu, tapi untuk menemani perjalanan pulangmu menuju ketenangan. Kita akan memurai benang kusut itu satu persatu lewat. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan perlahan, dan izinkan dirimu untuk istirahat sejenak di sini. Mari kita mulai perjalanan menata hati ini bersama-sama. Inilah 15 kunci agar hatimu tenang. 1. Perkuat koneksi spiritual. Di tengah hiruk-pikuk dunia, kita sering kehilangan sinyal dengan sang sumber kehidupan. Akibatnya, baterai jiwa kita melemah, kita mudah stres dan merasa kosong. Hati yang gelisah seringkali adalah tanda kerinduan jiwa untuk pulang sejenak menemui penciptanya. Memperkuat koneksi spiritual bukan hanya tentang ritual ibadah fisik semata, tapi tentang menghadirkan kesadaran akan Yang Maha Kuasa di setiap tarikan napas. Luangkan waktu hening setiap hari, entah itu lewat doa atau sekedar duduk diam merenungi kebesarannya. Serahkan segala urusan yang di luar kendalimu kepada Sang Pengatur hidup. Ketika kamu menyadari bahwa kamu dijaga, diawasi, dan dicintai oleh kekuatan yang lebih besar dari masalahmu, beban di pundakmu akan terangkat. Kamu tidak berjalan sendirian. Jadikan spiritualitas sebagai jangkar kapalmu. Saat ombak kehidupan menghantam, kapalmu mungkin bergoyang, tapi tidak akan hanyut atau karam karena jangkarmu kuat tertancap pada Sang Maha Kuat. Inilah puncak dari segala ketenangan. 2. Cobalah hidup sederhana, kurangi keinginan. Di era media sosial ini, tekanan untuk terlihat wah begitu besar. Kita seringkali membeli barang bukan karena butuh, tapi karena diiming-imingi dan ingin diakui. Hati menjadi gelisah ketika melihat orang lain punya yang lebih baru, lebih mahal, sementara kita tidak. Kita pun memaksakan diri, bahkan berhutang, demi sebuah gengsi. Padahal, hutang demi gaya hidup adalah pencuri ketenangan yang paling kejam. Ingatlah pepatah lama, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kecemasan akan tagihan dan pandangan orang lain akan terus menghantuimu, membuat tidurmu tak nyenyak dan makananmu terasa hambar. Kesederhanaan bukanlah tentang kemiskinan, melainkan tentang kejernihan prioritas. Sederhana itu membebaskan. Ketika kamu membeli sesuai kebutuhan, bukan karena keinginan ego, kamu sedang memutus rantai perbudakan materi. Kamu menjadi tuan atas hartamu, bukan hamba dari barang-barangmu. Mulailah memilah. Apakah ini benar-benar yang aku butuhkan, atau hanya keinginan nafsuku? Hiduplah ringan tanpa beban hutang konsumtif. Percayalah, ketenangan batin jauh lebih berharga daripada mendapat pujian tetangga atau like di media sosial yang sifatnya hanya sementara. 3. Latihlah hati untuk berbaik sangka. Pikiran kita adalah magnet yang sangat kuat. Jika kamu terus-menerus curiga, takut, dan berprasangka buruk pada orang lain atau masa depan, tebak apa yang terjadi. Semesta akan merespon frekuensi ketakutan itu dan mewujudkannya menjadi kenyataan. Prasangka buruk itu ibarat doa yang salah arah. Memang sulit untuk berpikir positif saat keadaan sedang kacau. Tapi cobalah lihat ini sebagai latihan mental. Berbaik sangka kepada siapapun, termasuk kepada ketetapan Sang Pencipta, adalah kunci pembuka pintu keajaiban dan ketenangan. Jika kita menanam benih pikiran baik, pohon kehidupan kita pun dengan izin Tuhan akan berbuah kebaikan. Berbaik sangka bukan berarti naif atau mudah ditipu. Ini adalah sikap batin yang elegan. Kita waspada, tapi hati tetap bersih. Kita percaya bahwa setiap orang punya sisi baik, dan setiap kejadian, seburuk apapun, membawa pesan cinta dari semesta untuk pertumbuhan jiwa kita. Setiap kali pikiran negatif muncul, segera ganti salurannya. Katakan, aku percaya hal baik sedang dalam perjalanan menuju aku. Dengan menjaga prasangka baik, terutama pada Sang Pencipta, dadamu akan terasa lapang, wajahmu akan lebih cerah,
dan energi positif akan mengelilingimu seperti perisai pelindung. 4. Suka memberi. Banyak yang berpikir memberi itu menunggu kaya. Padahal, memberi adalah cara untuk merasa kaya seketika. Saat kita pelit dan menahan apa yang kita punya, aliran energi dalam hidup kita menjadi tersumbat. Rasa takut kekurangan justru mengundang kekurangan itu sendiri. Memberi tidak harus selalu berupa uang atau materi. Kamu bisa memberi tenagamu untuk membantu tetangga, atau memberi doa tulus untuk mereka yang sedang kesusahan. Bahkan, memberi jalan pada pengendara lain di jalan raya pun adalah bentuk memberi yang menenangkan. Ketika kamu memberi, kamu sedang melancarkan aliran rezeki dan kebaikan dalam hidupmu. Ada kepuasan batin yang tak ternilai saat kita tahu keberadaan kita bermanfaat bagi orang lain. Latihlah otot kemurahan hatimu mulai dari hal kecil. Rasakan sensasi hangat di dada setelah berbuat baik. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang makan. Hati yang suka memberi adalah hati yang tidak punya ruang untuk rasa cemas akan masa depan. 5. Tidak iri dan dengki. Melihat orang lain sukses, bisnisnya meningkat, atau membeli rumah baru, kadang memantik rasa iri di hati. Kenapa dia bisa, sedangkan aku tidak? Pertanyaan ini adalah racun. Sifat dengki atau iri hati sama sekali tidak akan mengurangi rezeki orang tersebut, tapi pasti akan merusak ketenanganmu sendiri. Sadarilah, setiap orang punya zona waktunya masing-masing. Rezeki sudah diatur dengan takaran yang paling pas oleh Sang Pencipta, dan tidak akan pernah tertukar alamat. Ubahlah iri dengki menjadi inspirasi. Jika Tuhan bisa memberikan itu padanya, berarti Tuhan juga punya gudang tak terbatas untuk memberikannya padamu dan seluruh makhluk di alam semesta. Di waktu yang tepat. Ikutlah berbahagia atas pencapaian orang lain, karena itu adalah frekuensi yang sama dengan keberlimpahan. Fokuslah pada halamanmu sendiri. Rumput tetangga terlihat lebih hijau, mungkin karena tagihan airnya lebih tinggi atau perawatannya lebih rumit. Syukuri rumput di halamanmu sendiri, sirami dan rawat. Halamanmu pun akan indah pada waktunya. 6. Menjaga lidah dan perasaan orang. Lidah itu tidak bertulang, tapi ia cukup tajam untuk mematahkan hati dan menghancurkan hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Jangan sampai kita menjadi orang yang ringan melontarkan kata-kata pedas, sindiran tajam, atau candaan yang menyinggung perasaan orang lain. Ingatlah konsep tabur tuai. Ucapan yang keluar dari mulutmu akan kembali padamu. Jika kamu sering menyakiti hati orang, jangan heran jika hatimu sendiri sering merasa gelisah dan tidak tenang. Melukai orang lain meninggalkan jejak energi negatif yang akan membayangimu. Berlatihlah untuk berpikir sebelum bicara. Apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat? Jika tidak, lebih baik diam. Diam itu emas, dan kata-kata yang baik adalah permata. Jadikan lisanmu penyejuk bagi orang lain, bukan penyulut api. Ketika kamu menjaga perasaan orang lain, kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang juga menghargaimu. Hati yang bersih dari rasa bersalah karena menyakiti orang lain adalah bantal tidur yang paling empuk dan nyaman. 7. Hindari pergaulan toksik. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Jika kamu bergaul dengan penjual minyak wangi, kamu akan ketularan wanginya. Jika kamu bergaul dengan pandai besi, kamu mungkin akan terkena percikan apinya. Hindari pergaulan yang isinya hanya keluhan, gosip, dan sinisme. Lingkungan yang toksik dan merusak akan menyedot energimu sampai kering. Kamu akan ikut-ikutan menjadi negatif, cemas, dan penuh prasangka buruk. Sayangi dirimu. Kamu berhak memilih siapa yang boleh masuk ke dalam lingkaran terdekatmu. Beranilah untuk membuat batasan. Menjauh dari teman yang membawa pengaruh buruk bukan berarti membenci mereka, tapi melindungi hatimu agar tidak dikotori sampah emosional. Carilah teman yang mengajakmu bertumbuh, yang mendekatkanmu pada kebaikan. Ketika lingkunganmu positif, hatimu akan jauh lebih tenang. Kamu akan merasa didukung, bukan dikuras. Kamu akan merasa bertumbuh, bukan kerdil. Pilihlah lingkaran pertemananmu dengan bijak, karena itu investasi masa depanmu. 8. Jangan menyimpan benci. Pernahkah kamu merasa ada api kecil yang terus menyala di dada saat mengingat seseorang yang menyakitimu? Rasa benci itu wajar hadir sebagai respon pertahanan diri kita. Rasanya ingin sekali melihat mereka mendapatkan balasan setimpal. Namun,
Sadarkah kamu? Mengulang-ulang kembali kejadian yang sudah berlalu di dalam benakmu, itu hanya menyiksa dirimu. Pahamilah rasa sakitmu, validasi bahwa kamu memang terluka. Tapi, jangan biarkan kebencian itu mendirikan rumah di hatimu. Ingatlah, buah yang busuk akan jatuh sendiri tanpa perlu kamu goyangkan pohonnya. Semesta punya cara sendiri untuk memberi pelajaran bagi orang-orang jahat. Tugasmu adalah menjaga kebun hatimu agar tetap subur dan berbunga. Ketika kamu memilih untuk tidak membenci, kamu bukan sedang membenarkan perbuatan mereka, tapi kamu sedang menyelamatkan kedamaianmu sendiri. Biarkan energi buruk mereka kembali kepada mereka, dan biarkan energimu tetap murni untuk kebahagiaanmu. Mulai hari ini, cobalah untuk melepaskan genggaman erat kebencian itu. Katakan pada dirimu, aku memilih damai. Bayangkan rasa benci itu seperti asap hitam yang keluar dari tubuhmu saat kamu menghembuskan napas. Kamu berhak untuk bebas. Kamu berhak untuk tenang. 9. Jangan suka menggerutu. Sahabatku, seringkali kita terjebak dalam narasi, kenapa harus aku? Saat cobaan hidup datang bertubi-tubi, rasanya mengeluh adalah satu-satunya cara untuk melampiaskan beban. Namun, mengeluh ibarat memperbesar lensa kamera pada satu titik noda di baju putih. Semakin dilihat, semakin besar noda itu tampak, hingga menutupi keindahan sisa kain yang masih bersih. Situasimu mungkin berat. Badai yang kamu hadapi terasa tak berujung. Tapi ingatlah, tidak ada hujan yang turun selamanya. Setiap badai pasti berlalu. Mengeluh tidak akan menghentikan hujan. Ia hanya akan membuatmu basah kuyup dalam keputusasaan. Cobalah geser sedikit sudut pandangmu. Lihatlah sekeliling. Masih banyak orang di luar sana yang berjuang hanya untuk sekedar bernapas atau makan hari ini. Bukan untuk membandingkan nasibmu dengan mereka, tapi untuk membangunkan rasa syukur di sudut hati yang paling dalam. Jadi, alih-alih mengutuk kegelapan, cobalah nyalakan satu lilin kecil bernama penerimaan. Ucapkan, terima kasih Tuhanku, aku masih bernapas, aku masih kuat berjuang. Energi syukur ini bisa menarik solusi-solusi tak terduga datang kepadamu, menggantikan keluhan yang selama ini menghambat pintunya. 10. Hindari permusuhan. Dalam hidup, perbedaan pendapat itu pasti ada. Namun, sebisa mungkin hindarilah debat kusir yang tidak perlu. Menang dalam perdebatan remeh, tapi kehilangan teman atau saudara adalah kekalahan yang sebenarnya. Mempunyai musuh hanya akan membuat tidurmu tidak nyenyak dan hidupmu penuh kecemasan. Ego seringkali ingin membuktikan, aku benar, kamu salah. Tapi tanyakan pada hatimu, apakah kamu ingin dianggap benar atau ingin menjadi damai? Terkadang, mengalah bukan berarti kalah, tapi berarti kamu sudah cukup dewasa untuk menghargai kedamaian di atas ego. Jadilah seperti air yang luas. Jika ada batu besar menghalangi, air tidak menghantamnya dengan marah, tapi mengalir melewatinya dengan lembut. Hindari konflik yang hanya menguras energi emosionalmu. Hidup tanpa musuh membuat jalanmu ringan dan dadamu lapang. Kamu bisa pergi kemana saja tanpa rasa was-was. Kamu bisa menatap mata siapa saja dengan senyum tulus. Itu adalah kemewahan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. 11. Mudah memaafkan. Memang, memaafkan orang yang sudah meremukkan hati kita itu rasanya sangat sulit. Ego kita berteriak menuntut balas dendam. Tapi sahabatku, menyimpan dendam itu seperti menggenggam bara api yang panas. Kamu berharap bisa melemparnya ke orang lain, tapi tanganmu sendirilah yang terbakar lebih dulu. Kita harus belajar memaafkan bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas mendapatkan kedamaian. Memaafkan adalah melepaskan tawanan, dan ternyata tawanan itu adalah dirimu sendiri. Dengan memaafkan, kamu memutus rantai kebencian, keburukan, dan ikatan emosi negatif dengan orang tersebut. Memaafkan adalah proses, bukan tombol on-off. Lakukan perlahan. Maafkan demi kesehatan mental dan fisikmu. Hati yang penuh dendam akan rentan terhadap penyakit, sedangkan hati yang tenang adalah obat bagi seluruh tubuh. Biarkan masa lalu berlalu. Katakan dalam hati, aku memaafkanmu, bukan untukmu, tapi agar aku bisa melangkah ringan ke masa depan. Rasakan lega yang luar biasa saat kamu akhirnya melepaskan beban berat itu dari punggungmu. 12. Tersenyum.
Terkadang kita berpikir kita harus bahagia dulu baru bisa tersenyum. Padahal, mekanismenya bisa dibalik. Tersenyumlah, maka sinyal kebahagiaan akan dikirim ke otakmu. Wajah yang kaku dan cemberut menciptakan ketegangan di dalam batin, seolah-olah kita sedang bersiap untuk berperang. Jika bertemu orang lain, usahakanlah untuk menyapa dan tersenyum tulus. Senyum adalah sedekah paling murah, namun memiliki dampak yang luar biasa. Saat kamu tersenyum pada orang lain, kamu sedang memecahkan es, menurunkan ego, dan menciptakan atmosfer keramahan di sekitarmu. Ingatlah bahwa kita semua sedang membawa beban hidup masing-masing. Senyumanmu mungkin adalah satu-satunya hal yang mencerahkan hari seseorang yang sedang kelabu. Dan keajaibannya, kebahagiaan yang kamu berikan lewat senyuman itu akan memantul kembali ke hatimu dengan seketika. Jadikan senyum sebagai pakaian harianmu. Bukan senyum palsu untuk menutupi luka, tapi senyum penerimaan bahwa apapun yang terjadi, kamu memilih untuk tetap ramah pada kehidupan. Hati yang ramah adalah hati yang tenang. 13. Diet informasi. Di zaman ini, kita dibanjiri informasi setiap detik. Berita kriminal, bencana, konflik politik, hingga drama selebgram masuk tanpa permisi ke otak kita. Terlalu banyak mengkonsumsi berita negatif akan membuat alam bawah sadarmu merasa dunia ini tempat yang mengerikan dan tidak aman. Lakukanlah diet informasi. Saring apa yang kamu tonton dan baca. Batasi penggunaan media sosial jika itu hanya membuatmu cemas atau insecure. Jiwamu butuh nutrisi yang baik, sama seperti tubuhmu. Jangan beri makan jiwamu dengan sampah informasi. Gantilah dengan tontonan yang menenangkan atau mendamaikan jiwa. Dengarkan podcast inspiratif, baca buku pengembangan diri, atau tonton konten alam yang indah. Konsumsi konten yang membuatmu merasa lebih berdaya dan penuh harapan. Dengan menyaring informasi, pikiranmu akan lebih jernih. Kecemasanmu akan berkurang drastis. Kamu akan menyadari bahwa dunia ini masih menyimpan banyak keindahan dan kebaikan yang layak untuk dinikmati, bukan hanya ketakutan yang dijual oleh media. 14. Melepaskan kemelekatan. Ini adalah kunci rahasia para bijak, melepaskan kemelekatan. Seringkali hati kita tidak tenang karena kita terlalu menggenggam dunia. Kita takut kehilangan bisnis, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan harta. Padahal, sejatinya tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar milik kita. Kita hanyalah tukang parkir. Tukang parkir punya banyak mobil mewah di lahannya, tapi dia tidak sombong. Dan saat mobil itu diambil pemiliknya, dia tidak sedih. Karena dia sadar itu hanya titipan. Begitu juga dengan hidup kita. Anak, pasangan, harta, bahkan tubuh kita adalah titipan Sang Pencipta. Belajarlah untuk melonggarkan genggaman. Lakukan yang terbaik, jaga titipan itu, tapi siapkan hati untuk melepaskannya kapan saja jika pemilik aslinya mengambilnya kembali. Inilah yang disebut keikhlasan. Ketika kamu tidak lagi melekat pada hasil akhir dan kepemilikan duniawi, tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Hatimu menjadi sekuat karang, tapi selembut sutra. Kamu menjalani hidup dengan ringan, karena kamu tidak membawa beban ketakutan akan kehilangan. 15. Bersyukur di setiap keadaan. Dan kunci yang terakhir adalah bersyukur. Bukan hanya bersyukur saat mendapat hadiah, tapi bersyukur di setiap keadaan, bahkan saat sedang diuji sekalipun. Bersyukur adalah lensa ajaib. Saat kamu bersyukur atas napasmu, masalahmu terasa mengecil. Saat kamu bersyukur atas kesehatanmu, kekurangan hartamu tidak lagi menyiksa. Syukur memindahkan fokusmu dari apa yang belum punya menjadi apa yang masih ada. Bersyukurlah dahulu, maka kebahagiaan akan datang kepadamu. Syukur adalah magnet penarik ketenangan dan tambahan berkat dari Sang Pencipta. Jadikan syukur sebagai napasmu. Bangun tidur, bersyukur. Minum air putih, bersyukur. Menghadapi masalah, bersyukur karena diberi kesempatan belajar. Hati yang penuh syukur adalah hati yang paling tenang di dunia ini, karena ia selalu merasa cukup. Ingatlah, ketenangan bukan berarti tidak ada badai, tapi ketenangan adalah tetap teduh meski badai sedang mengamuk di luar sana. Semoga setelah ini kamu bisa tidur lebih nyenyak, tersenyum lebih tulus, dan menjalani hari esok dengan hati yang lebih ringan. Terima kasih sudah membersamai kami dalam perjalanan ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam damai dari channel 200%.